Baik guys, selamat sore buat kita semuanya. Kali ini kita berada di lokasi Onogari yang terletak di desa Talujusua. Ini lokasinya. Dan ini jalan menuju Sungai Susua. Ini juga kebetulan berada di pinggir Pulau Onogari. Untuk itu teman-teman juga jangan lupa ya untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan dibagikan atau di-share biar video berikutnya saudara ataupun teman-teman mengetahuinya. Inilah keadaan pinggir Sungai Susua. Ini ini inilah kebun warga, kebun jagung sama pisang. Ini dekat di pinggir sungai juga ini guys. Inilah keadaan Sungai Susua, di mana juga Sungai Susua ini termasuk sungai paling terbesar se-Kepulauan Nias. Ini dia guys. Ya, kita pantau aja dulu lokasinya guys. Mungkin teman-teman juga penasaran ya dengan keadaan Sungai Susua yang terletak di pinggir desa Talujusua. Ini dia keadaannya. Dan di sungai ini biasanya kalau pada sore hari ini buayanya di sini. Di sini menjemur pada sore hari. Tapi kebetulan hari ini nggak menjemur. Yang menjemur di sini hanya anjing, itu di seberang. Seberang sungai. Itu dia. Mungkin giliran anjing pada sore hari ini untuk menjemur ya guys. Ini dia lokasinya, sangat lebar juga ya hamparan sungai ini. Ini dia guys. Ini terletak di desa Talujusua sungainya. Ini tempat mancing biasanya
di sini karena airnya juga lumayan dalam. Oke lah guys, kita coba untuk pindah lokasi ya, beberapa meter di depan. Ini juga di seberang sungai sana itu kebun warga. Rata-rata di desa ini mata pencahariannya buka ladang jagung, ladang cabe, banyak lah di sini. Dan kebetulan juga di lokasi ini guys, ini tempat pengambilan bahan material. Ini dia guys. Nanti kita bisa ke sana, ntar lagi lah. Ini pada sore hari sebenarnya enak kalau nongkrong di sini guys, di pinggir sungai ini. Nah, ini dia. Nah. Agak lumayan juga ini luasnya. Nah, di pinggir sungai ini yang agak lumayan keras arusnya ya. Ini biasanya dicari yang namanya kalau bahasanya situ tahi-tahi. Nah, di pinggir-pinggir inilah banyak, apalagi kalau malam hari lumayan banyak guys. Jadi kita tinggal bawa senter sama tanggo. Nah, kita ambil lah, itulah alatnya. Ini nah. Kalau menjelajahi di sini guys, ya lumayan enak. Di sini juga tempat apa namanya, mandi warga ya. Sinilah. Ini dia tempat pengambilan bahan materialnya. Jadi sebenarnya di sini udah tersedia juga. Ini pengambilan bahan materialnya lumayan cukup lah sebenarnya pendapatan di desa ini. Cuman pengelolaannya yang agak kurang tepat. Inilah jagung warga. Nah, inilah kenampakan pada sore hari pinggir sungai Susua yang terletak di Desa Tali Susua. Ini dia guys. Ini dia ya. Lokasinya mantap guys, cantik dan indah pemandangannya.
indah pemandangannya dan cuman indah lah. Ini dia pengambilan tempat-tempat pengambilan bahan materialnya. Sini banyak batu ya, batu kelapa yang bisa dikelola jadi bahan material. Kita istirahat dulu ya guys, sekalian ini minum air sejenak kalau ada air. Kalau nggak ada air juga ya udah, kita tinggal duduk diam. Di Sungai Susua inilah banyak yang namanya tahi-tahi, udang, gore. Ya gore kalau bahasa Nias. Kalau bahasa di daerah masing-masing aku juga kurang tahu. Main bagus kan? Ya teman-teman juga bisa memperhatikan keindahan pada sore hari ya di pinggir Sungai Susua. Oke teman-teman, kita coba untuk pindah lokasi ya. Di sini terdapat yang namanya nahan rawa. Ini dia guys. Akan ke sana kita ya. Kita coba lihat lokasinya langsung. Sungainya agak lumayan dalam guys. Kalau nggak narik celana ke atas pasti basah. Tapi kalau tarik celananya di atas pasti nggak basah lah. Inilah keadaan Sungai Susua, apalagi ini musim kemarau guys. Banyak ikan yang berada di pinggirnya. Seperti inilah, itulah anak ikan ini nah. Dan puji syukur hari ini juga kebetulan musim kemarau ya.
Hmm. Ah, ini biasanya jalan ini warga di sini kalau mau ke ladang lewat di sini lah. Inilah jalannya. Ini. Nah, kebetulan hari ini karena hari libur, hari Minggu ya guys. Karena di daerah ini kalau hari Minggu itu nggak kerja, orang pada libur, hari besar. Dia guys. Inilah ujung jalannya. Ini lokasi Nahandaba di seberang sungai Susua yang terletak di desa Talujusua. Ini dia guys. Ini namanya suhu namanya ini. Kalau di sini ya, ini tempat biasanya tempat istirahat burung pipit. Ini jenis inilah. Nah, ini dia tempat ladang ataupun kebun warga di daerah sini. Ini dia tanamannya guys. Jagungnya sangat luar biasa juga sih. Tumbuh kembangnya itu subur. Ini dia daun ubinya. Ini pohon kelapa, pohon jati, ada banyak di sini. Jadi kalau teman-teman butuh tanaman ini, namanya pohon jati ya, itu lumayan bagus kalau dikasih untuk daun pintu gitu loh, tahan. Inilah pondok-pondok warga. Kalau misalnya warga di sini sekitar sini mau ke ladang gitu loh. Inilah keadaannya. Ini dia guys. Oke guys, kita geser lagi beberapa meter, kita lihat lokasinya. Inilah tanaman-tanaman kayu jati tadi ya, yang lumayan bagus. Ini rumput hijau. Dia guys, rumput hijau. Ayo kita jalan-jalan guys. Kita lihat di sana ya. Kalau tanaman jagungnya itu bagus, subur, sehat. Ya guys. Dan situasi tanahnya ini tanah gambut guys. Ya kalau teman-teman penasaran juga ya bisa ke lokasi.
Kalau teman-teman kewalahan kalau datang di sini mau melihat situasinya bagaimana, bisa aja teman-teman menelpon saya melalui via telepon, WA. Ini nah, inilah kesuburan tanah yang terletak di setel Joshua. Jagungnya, tapi jagungnya aku nggak tahu ya, kurang tahu kalau ini jagung manis atau jagung biasa. Yang jelas ini berjenis jagung. Nah ini dia teman-teman, wow, sangat hijau, subur, dan akar-akarnya pun sehat. Ini dia lokasinya ya. Ini juga ada tanaman singkong ya, sama terung. Ini terungnya. Ini terungnya ya guys. Nah, itu terungnya. Wah, kalau terungnya itu lumayan banyak buahnya. Oke teman-teman, mari kita cek lokasi lagi di sana ya. Ini lumayan jauh sih, mengelilingi kebun warga desa Talu Joshua ini. Kalau diperkirakan lokasinya ini ada 100 lebih, ada 150 lah, 150 hektar. Inilah juga keadaan jalan orang yang mau bekerja di ladang. Inilah agak-agak sedikit jalan tikus lah katakan, karena kalau hujan ini bisa becek. Kalau becek itu kalau bahasa Nias facuna-cuna namanya. Itulah. Inilah juga tunas kelapa yang cantik, subur. Ini dia. Ini juga patok pilar perbatasan tanah milik warga. Lumayan luas juga ya teman-teman ya. Dan di sini juga banyak tanaman pohon pisang yang termasuk mata pencaharian dari khususnya di desa Talu Joshua. Ini ya guys, subur-subur semua pohon buah pisangnya. Ini itu di sana masih kenampakan kan guys, tanaman pisang yang sangat subur dan buahnya besar. Itu guys. Ini dia lokasinya. Nah, ini dia daun ubi yang namanya kodok-kodok. Aku nggak tahu apa itu bahasa Indonesia, tapi yang jelas di daerah kami ini namanya daun ubi godo-godo. Karena udah beda dari daun ubi yang biasanya ini. Yang biasanya itulah di sana, yang lebar daunnya. Itulah perbedaannya. Tapi namanya aku nggak tahu guys. Ya, kita tanyalah sama yang udah senior nantinya.
inilah lokasinya guys. Wow, lumayan luas juga ya. Perkebunan warga desa Talujusua. Nah, ini namanya Tedegai guys. Aku juga nggak tahu ini bahasa apa ini ya. Kalau bahasa umumnya ini Tedegai lah katakan. Ada istilahnya kalau di daerah sini guys. Maigi ya adu dunisonia. Nah, itulah ada istilah bahasanya di sini. Itu ya guys. Nih. Kita istirahat sejenak dulu di sini guys. Capek juga jalan kakinya. Itulah. Oke guys, karena kita udah istirahat sejenak, mungkin teman-teman udah tahu lokasinya. Ini dia guys. Inilah situasi pada sore hari. Inilah namanya kebun nahan rawa kalau bahasa di sini guys. Ini namanya jenis bulu melo bahasa di sini ya, di daerah sini. Bulu melo namanya ini dia guys. Jenisnya. Oke ya guys, kita akan mau pulang. Karena ini udah juga mau malam, jadi kita tetap live ya. Tuh, pulang ke rumah. Ini lagi namanya daun singkong. Inilah daun singkong asli ya, yang terletak di Desa Talujusua dan secara umum di Kepulauan Nias. Ini daun singkongnya kebanyakan orang meminatinya karena ini sangat enak sekali. Ini lagi tanamannya. Ini ya, tanaman pisang yang masih kecil tapi masih sehat guys, subur sekali karena tanahnya agak gembur gitu loh. Dan ini juga ada salah satu pohon yang akan mati, mungkin ya kurang sehat, entah ya apa ya, sengaja ditumbangkan oleh pemiliknya, kita kurang tahu guys. Inilah pinang. Nah, ini namanya pinang tidur guys. Suka tidur dia nggak berbentuk horizontal, tapi dia tidur bobok kalau orang. Ini dia modelnya ya guys. Itulah keunikan di daerah sini. Ini lagi guys, lokasinya di sana.
Oh, ini lagi yang namanya tanaman kapulaga. Ini dia keadaannya. Coba dulu perhatikan. Ini guys, tanaman kapulaga. Ini dia guys. Ini buahnya ini di akarnya di bawah. Jadi kalau manennya itu di bawah, bukan di pucuknya. Jadi buahnya itu lumayan mahal guys. Ini buahnya guys. Ini buahnya guys. Ini yang putih. Ini lumayan mahal. Ada 450.000 per kilo ini. Buahnya kapulaga ini. Itu lagi di sana yang masih kecil. Oke guys, mari kita lanjut untuk pulang ya. Tapi kita tetap live ya. Biar besok lusa kapan saja dan di mana saja pun teman-teman berkunjung di sini, biar tetap diingatannya. Makanya saya sengaja live pada saat pulang, pada saat berangkat tadi juga ke sini. Saya live kan atau saya videokan. Nah, inilah alang-alang. Alang-alang juga terdapat di sini guys. Alang-alang, ini namanya alang-alang. Nah, kalau bahasannya sini guys, goo. Tapi kalau dia bahasa umum atau bahasa Indonesia, ini dia alang-alang. Oke alang-alang, izin kami pulang ya. Oke. Itu lokasi kita tadi, teman-teman, yang saya videokan tadi di sana. Itulah pondok warga tadi. Oh, sayang kali ini tanamannya belum dibersihin apanya, semak-semaknya, rumput. Padahal ini udah lumayan subur, udah sehat ini. Inilah barisan kelurusan tanaman jagung guys. Ini dia guys, perhatikan ya. Ini ya, luruskan. Ini pada saat ditanam tanpa pakai tali ini guys, lurus dia. Jadi mereka tinggal menancapkan sebatang kayu. Jadi mereka mencari kelurusan itu ya, pandangan, feeling gitu loh, nggak pakai tali. Ini dia guys. Oh, ini dibariskan tanpa pakai tali, hanya feeling doang. Ini namanya pohon apa ya? Boli. Boli ini kalau bahasa di sini guys. Saya kurang tahu di daerah kalian apa namanya itu. Jelas di daerah sini boli namanya ini. Nah, ini dia. Ini tebu ya guys. Cuman tebunya masih kecil, nggak bisa dimakan. Inilah juga buah pepaya. Ini dia guys. Oh, lumayan unik ya, hanya dua-dua. Kecil dia tapi ini nah. Ini dia lokasinya. Ini
namanya nilam guys. Kalau bahasa di sini bulu nila, kalau bahasa umumnya itu nilam. Ini dia. Ini juga bisa disuling, ini juga pendapatan, menghasilkan uang. Itu per kilo kalau udah disuling, kalau nggak salah sekarang karena COVID 150.000 per kilo kalau nggak salah. Itu udah minim guys. Ini dia guys. Cuman indah juga sih fungsinya. Inilah juga tempat daun ubi. Nah, tempat daun ubi yang lumayan bagus juga, subur. Ini dia. Wow. Kita pulang ya guys. Ini kita mau dekat lagi di pinggir sungai Susua. Jadi saya harap juga teman-teman tetap mengikuti ya jejak saya, karena ini termasuk sungai paling terbesar se-Kepulauan Nias. Jadi teman-teman bisa menyaksikan langsung lah sampai menit terakhir. Nah, inilah pinggir sungai Susua. Sebenarnya jalan airnya ini nggak menetap, bisa kalau ada banjir besok lusa bisa aja dia pindah ke sana. Karena bekas ini jalannya sungai Susua ini lumayan luas, lebar. Di sini biasanya guys menjemur yang namanya buaya putih. Ini ya, ini tempatnya. Ini dia. Yang agak hitam itu ya guys. Jadi disitulah setiap hari sebenarnya. Tapi kebetulan sore hari ini dia nggak menjemur buaya putihnya di sini. Jadi yang di atas itulah buaya hijau yang sering menjemur di situ. Itu dia tempat biasanya, tapi hari ini enggak. Itu dia guys ya. Oke guys, kita lanjut pulang ya, karena ini juga udah mau malam. Jadi kecapean di jalan karena jarak rumah dari sini lumayan jauh lah guys. Ini ya guys. Dia. Ini jalan kita tadi ya guys. Ini rencana mau pulang, jadi kita pelan-pelan aja. Teman-teman juga nantinya mudah mengetahui lokasinya ketika teman-teman mau berkunjung di sini.
Kalau ada juga waktu teman-teman bisa mengumpulkan di sini bahan materialnya. Waktunya lumayan besar, cukup untuk bangunan pondasi rumah. Ya. Ini dia guys ya. Inilah jalan mobil ya. Kalau menjemput bahan materialnya, ini dah jalannya guys. Nah, ini menuju pinggir jalan umum. Ini dia. Ini jalannya guys, menuju di sana, di tempat bahan material tadi. Ini dia lokasinya guys. Dan ini juga pinggir tanah yang keras ini guys. Ini bekas arus banjir Sungai Sisua, dimana pada saat nantinya ada musim hujan pasti akan mengakibatkan banjir sangat besar. Dan inilah nanti efeknya. Ini dia. Dan di lubang ini biasanya di sini ya guys, ada di sini namanya biawak. Ini lubangnya di dalam. Ini guys, ini ada lubangnya di dalam. Hari ini juga kebetulan dia nggak keluar. Ya mungkin karena orang di sini berisik, lingkungannya takut keluar. Nah, ini dia lubang biawak. Banyak itu. Ada juga yang gede-gede guys. Nah, ini dia guys. Oke guys, kita lanjut pulang ya. Kenampakan juga ini guys, udah malam hari lah, ini udah suasana petang. Jadi takut kelamaan di sini, siapa tahu terjadi apa-apa. Ini udah malam hari ini. Inilah keadaan jalannya. Tapi ini jalannya lumayan bagus guys, dibanding yang di seberang sungai tadi. Jalannya ya macam jalan tikus, kecil, becek. Nah, ini namanya Dara guys. Aku juga nggak tahu di apa namanya di daerah masing-masing ini. Ini namanya Dara. Nah, ini namanya Dara. Ini juga namanya pohon berduri. Ini durinya guys. Tajam ini durinya guys. Jangan main-main. Durinya sangat tajam ini. Menusuk kaki, apalagi menusuk hatimu. Ya guys. Oke guys, lanjut. Ini namanya bukan juga rumput, tapi ini juga dimanfaatkan untuk buat ayam pada saat lagi ngeram. Itu loh, ini dia. Ini namanya bulu mamakumanu kalau bahasa di sini guys. Aku nggak tahu di daerah kalian bahasa apa itu, berjenis tanaman seperti itu atau rumput seperti itu ya guys.
Ini namanya tanaman ataupun rumput labayo. Labayo kalau bahasa kami di sini guys. Tapi di daerah kalian ya mungkin beda-beda. Nah, dan biasanya rumput ini nggak ada di daerah lain selain di desa Taljusua. Loh. Iya. Ini kan nampak senja. Nah, ini juga namanya si Ruben ya. Orangnya rajin kerja ini, nyuci kain, nyuci piring. Ini dia. Nah, sedang jalan, sedang OTW dia di pinggir sungai tadi. Hati-hati bro, ada buaya. Oke, kita mau pulang ya guys. Nah, ini juga anak-anak warga yang mau mandi di sungai. Kebetulan anak-anak ini tidak takut ya masalah ada buaya. Mungkin mereka ada ilmu ataupun kurang tahu lah. Pokoknya mereka berani lah mandi di sini. Yang ada buaya. Lokasinya dan pinangnya juga sudah dibereskan di sini di pinggir ini biar keras tanahnya, biar nggak mudah melongsor. Inilah keadaan jalan pulangnya dari Nahandrawa menuju Sungai Susua. Baru pulang kita di halaman desa Taljusua. Ini dia guys lokasinya. Ini juga anak-anak yang suka main-main di pinggir ini. Itulah keadaannya udah mulai senja guys, udah mulai malam, udah mulai gelap gulita. Inilah di pinggir rumah warga juga, inilah hutan, macam hutan ya, karena dia gelap, mungkin karena udah senja makanya dia agak lumayan gelap. Tuh. Ini dia guys, wow, lumayan keren lokasinya guys. Nah, di sini juga ada kuburan warga di pinggir ini. Iya. Wow, ini ada tanaman yang namanya beli-beli. Aku juga nggak tahu ini apa namanya di bahasa kalian, bahasa umumnya. Yang jelas bahasanya di sini beli-beli namanya ini. Ini dia guys. Nah, ini berua. Wow, ini pohon jatinya hanya umur 5 tahun guys, udah lumayan besarnya. Ini dia guys. Lumayan lah besarnya. Inilah dia lokasinya. Kita mau pulang ya guys. Inilah dia rumah warga. Ini. Inilah hasil materialnya dari sungai tadi yang sudah diangkut ke sini, yang sudah dilangsir. Ini dia guys. Ini dia ada peralatannya, skop. Ya guys. Ini dia jalannya. Ini menuju pinggir jalan umum. Menuju pinggir jalan umum.
Ini dia nampak senja, guys. Ah, ini dia keadaan jalannya, guys. Kebetulan ini rumah warga yang berada di lingkungan ini. Inilah keadaan rumahnya, posisi rumahnya, guys. Oke, ini dia nampak pinggir jalan umum, guys. Kita udah sampai. Saya juga mau pulang ke rumah. Mau pulang ke rumah ya, guys. Ini namanya pohon mahoni. Ini dia pohon mahoninya, berdaun lebar ya. Ini, guys, pohon mahoni namanya ini. Ini pohon mahoni ini lumayan kokoh juga, kuat untuk kosan rumah. Inilah pinang. Ini kueni, ini langsat, guys. Ini juga ada tanaman yang lumayan mahal buahnya di sini, guys. Biasanya ini 45.000 1 kilo, tapi buahnya berat. Lumayan banyak sekali berbuah. Musiman itu masih ada buahnya. Masih ada buahnya itu buahnya, guys. Jadi buahnya itu bisa dipanen sekali seminggu. Itu dia buahnya, guys. Ntar saya dekatkan. Itu buahnya, guys. Kurang nampak ya karena udah mau malam. Inilah kapulaga juga yang ditanam di pinggir rumah. Ini dia lumayan subur. Mungkin karena dia di pinggir rumah, dia lumayan subur. Tanahnya bagus, tanah hitam gembur. Ini lagi kapulaganya. Ini ya, guys. Oke. Ya. Ini lokasinya terletak di Desa Talujusua, guys ya. Saya ingatkan sekali lagi, di Dusun 3 Mahuni. Kalau lingkungan ini belakang, ini lingkungan Pulau Gari. Ini termasuk para YouTubers dari luar negeri pun kesini. Orang itu mengakui bahwa tempat ini bagus kalau untuk ngevlog gitu loh. Ini juga ada kerikil pecah ya, 23 ukurannya ini. Ini juga milik warga. Termasuk lingkungan ini mata pencahariannya. Material juga termasuk itu. Tempatnya, guys. Ya, guys.
Ini juga ada bung dilau. Nah, dilau kecil ini. Ini udah mau malam ya guys. Keadaannya pada saat senja. Ah, ini dia guys. Wow. Ini dia guys. Putar. Keadaannya. Oh, senja kali kan, cantik. Oh, indah penampakan Pulau Gari pada sore hari. Ini senjanya cantik. Itu juga anak-anak yang main-main di pinggir rumah. Nah, ini anak ini juga nakal ini guys. Tuh Pak Putra Margabene juga itu yang terkenal di Pulau Gari ini. Ini dia yang itu di sana yang baju hitam. Nah. Baik, satu lagi guys. Ada tanaman kueni yang terletak di sini. Kebetulan di depan rumah warga. Nah, ini kalau sekali musiman, sekali manen guys, 2 truk buahnya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng kueninya. Lumayan banyak buahnya sekali bu. Itu loh. Itu dia. Wow. Ini pernah dipanen kemarin guys. Ada 3 truk. Buahnya, bayangkan itu banyaknya buahnya itu. Kueninya. Ini dia guys. Itulah guys. Kalau guys mau jalan-jalan di apa? Di sini di lingkungan atau di daerah Pulau Gari di sini ya bisa dikontak saya. Bisa ditelepon saya melalui via WA. Nah, ini juga ada pohon kueni yang udah mau mati, mungkin nggak subur, nggak bagus pada saat dia ditanam. Ini dia guys. Materialnya sangat banyak di sini guys. Nah, tanaman-tanaman pohon itu lumayan bagus, berkualitas. Nah, ini juga berdua bermargabene ya. Yang terkenal di Pulau Gari ini, yang satu yang namanya Henry, satu namanya yang Putra. Ini si Putra yang warna bajunya hitam ya, atau biru langit. Celananya juga. Ini namanya Putra. Ini juga termasuk supir termuda di Pulau Gari. Nah, di mana pengangkutan bahan materialnya dari bawah, dari pinggir Sungai Susua menuju di sini guys. Ini dia TKP-nya, lokasinya. Makanya kalau guys teman-teman penasaran masalah lokasinya di sini ya bisa aja langsung ditelepon saya. Nanti saya ajak teman-teman, saya bantu untuk mengetahui lokasinya. Ini ya, ingat wajahnya ini super termuda di Pulau Gari. Iya. Siapa namanya? Hendrik. Oh, Henry. Oh, ini si Putra. Ini juga termasuk kernek termuda ini. Tapi dia sesekali bawa mobil. Nah, cuman nggak begitu senior. Kalau ini udah senior, ini masih umurnya 13 tahun loh.
Udah hebat, udah jago dia bawa mobil. Oke ya guys, sampai jumpa di channel saya lagi. Terima kasih, Yahoo.